Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Anda pernah nggak sih terpukau lihat orang jago banget main musik atau olahraga, terus mikir, itu bakat murni ya? Atau jangan-jangan ada caranya? Nah, hari ini kita mau bedah nih sumber dari buku The Talent Code. Kita coba ungkap bareng-bareng gimana sih keahlian itu sebenarnya dibentuk, langkah demi langkah menurut sains. Iya, pertanyaan bagus banget dan sumber kita ini ngasih jawaban yang cukup bikin kaget ya. Kuncinya tuh ada di zat kecil di otak kita namanya mielin. Dan ternyata kita bisa mengatur pertumbuhannya loh. Jadi bukan takdir, tapi proses. Kita mulai dari dasarnya dulu ya, mielin ini. Gampangnya, bayangin aja kayak isolasi kabel di otak Anda. Makin sering satu jalur saraf dipakai dengan benar pas latihan servis tenis misalnya, nah lapisan mielin di jalur itu makin tebel. Oh, kayak jalan tol gitu ya? Makin tebel isolasinya, makin... Makin ngebut dan akurat sinyalnya, hasilnya. Gerakan atau mikir jadi lancar banget, otomatis, kayak nggak pakai usaha. Keahlian itu ya, secara biologis, itu sirkuit yang mielinnya udah tebel banget. Wah, jadi bukan sekedar punya atau nggak punya bakat ya, tapi lebih kayak bangun infrastruktur super cepat di otak kita. Ini beda banget cara pandangnya. Terus, gimana caranya biar mielin ini tumbuh di jalur yang kita mau? Nah, ini nih bagian serunya. Latihan biasa aja tuh katanya kurang nendang. Ada konsep namanya latihan mendalam atau deep practice. Contohnya si Clarissa itu, pemain klarinet, cuma 6 menit latihan, kemajuannya bisa kayak sebulan. Iya, itu menarik banget. Caranya unik kan? Dia nggak cuma ulang-ulang lagu, tapi sengaja main sampai bagian susah, terus stop pas salah. Mikir bentar, analisis, coba lagi fokus di situ. Kayak sengaja nyari susah gitu ya. Betul sekali. Itu intinya, latihan mendalam. Harus main di pinggir batas kemampuan kita, area titik optimal atau sweet spot itu. Bukan zona nyaman, tapi juga jangan kejauhan sampai frustrasi. Sengaja cari tantangan pas, bikin salah yang terkontrol, terus benerin. Jadi perjuangannya itu ya? Justru perjuangan itu, momen aduh salah dikit, terus coba lagi, itu sinyal buat otak. Oke, lapisi jalur ini pakai mielin. Kayak contoh tes ingatan kata di buku itu kan, angger lebih gampang diingat dari anggur utuh. Kenapa? Karena kita berhenti bentar, usaha nebak. Itu latihan mendalam skala kecil. Berarti salah itu bukan gagal dong ya? Malah kayak bensin buat belajar. Wah, ini keren. Tapi kan gampang frustrasi ya kalau salah terus. Gimana bedain ini berjuang produktif sama buang-buang waktu? Nah, itu dia makanya latihan mendalam ada strateginya. Sumber kita nyebut 3. Pertama, pecah target, chunking. Keahlian rumit dipecah jadi bagian kecil-kecil, fokus satu dulu. Oke, dipecah. Kedua, ulangi fokus, repetition. Ulang-ulang bagian kecil tadi, tapi dengan fokus penuh, biar mielinnya nempel. Ketiga, rasakan prosesnya, feel it. Ini soal jadi peka, bisa ngerasain bedanya pas bener sama pas salah. Oke. Latihan mendalam, kedengarannya efektif tapi juga capek banget ya mentalnya. Pasti susah kan dorong diri terus-terusan di batas kemampuan gitu. Nah, motivasinya, semangatnya datang dari mana tuh? Nah, masuk elemen kedua nih, penyulut motivasi atau ignition. Latihan mendalam kan butuh bensin. Nah, penyulut ini sumber apinya. Contoh di buku itu kan fenomena pegolf wanita Korea Selatan yang meledak setelah seri Pak menang tahun 98. Ah, iya ingat. Sama petenis Rusia juga ya, gara-gara Kurnikova. Betul, satu momen inspirasi gitu bisa nyalain semangat ribuan orang buat latihan gila-gilaan. Tapi nggak harus seheboh itu juga sih. Oh ya? Gimana maksudnya? Penyulut itu bisa juga hal-hal kecil di sekitar kita. Penelitian Carol Dweck itu kan nunjukin kalau kita muji anak karena usaha kerasnya, itu dampaknya lebih bagus buat motivasi jangka panjang daripada muji pinternya. Oh, jadi pujian ke proses ya, bukan ke hasil atau bakat. Iya, kata-kata simpel kayak, wah kamu pasti latihan keras ya buat bisa gini, itu bisa jadi penyulut kuat banget. Sinyal-sinyal kayak gini ngasih kita energi buat bertahan latihan mendalam yang emang butuh waktu lama kan, sejalan juga sama aturan 10.000 jam itu. Jadi latihan sulit butuh api semangat. Apinya bisa dari inspirasi besar atau bahkan kata-kata penguatan kecil yang fokus ke usaha. Oke, saling butuh berarti ya. Tinggal satu lagi nih, peran pelatih gimana? Di sumber ini disebutnya pembisik talenta atau talent whisperers. Ini bukan guru biasa kayaknya ya. Beda banget.
pelatih ahli kayak Hans Jensen, cello, atau John Wooden, basket, itu digambarin kayak punya indera keenam gitu, peka banget baca kebutuhan tiap muridnya. Maksudnya? Mereka tuh tahu persis kapan harus kasih masukan, kapan diam aja, kapan harus didorong dikit, dan masukan kayak apa yang paling pas buat orang itu saat itu juga. Mereka bantu si murid nemuin dan bertahan di titik optimal latihan mendalam tadi. Wah, spesifik banget ya. Iya, ada juga tipe pelatih kayak Mary Epperson, guru piano pertama itu, yang fokusnya lebih ke nyalain rasa cinta ke aktivitasnya dulu. Kasih bensin emosional di awal, biar muridnya mau mulai perjalanan panjang bangun mielin itu. Penting banget ya, ada yang bisa lihat kebutuhan kita satu persatu, bukan cuma kasih instruksi umum. Kayak pemandu pribadi gitu ya, di medan latihan yang susah. Jadi, kalau kita rangkum nih dari sumber-sumber ini, talenta hebat itu ternyata bukan sesuatu yang misterius atau hadiah ajaib ya, tapi lebih kayak hasil dari sebuah sistem yang jalan. Ada latihan mendalam yang fokus ke perjuangan dan perbaikan salah. Iya, terus didorong sama api motivasi yang kuat. Dan seringnya dipandu sama pelatih yang jeli banget. Dan semua ini intinya kerja buat bangun lapisan mielin di jalur saraf otak kita. Gitu ya? Tepat sekali. Dan pemahaman ini kan sebenarnya memberdayakan kita banget ya. Artinya keahlian itu bisa dibangun, nggak cuma pasrah ditemukan. Kita jadi punya kontrol lebih. Nah, mungkin pertanyaan buat Anda renungkan nih. Kira-kira sirkuit keahlian spesifik apa sekecil apapun itu yang bisa Anda mulai bangun atau perbaiki secara sadar mulai hari ini? Dengan coba terapin prinsip latihan mendalam tadi, sambil cari-cari apa sih penyulut motivasi buat Anda sendiri?